Oke, pada video selanjutnya kita akan belajar tentang Python Arithmetic Operator ya, atau operator aritmatika di Python. Seperti di video sebelumnya, jadi operator aritmatika itu apa aja? Jadi ada penjumlahan, pengurangan, kemudian ada pembagian, perkalian, terus ada floor division ya, kemudian ada modulus, dan terakhir ada eksponen ya. Nah, selanjutnya kita langsung coba aja. Kita coba di IDLE-nya. Silakan dibuka IDLE Python. Kemudian kita akan coba yang operator paling sederhana dulu ya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Untuk operator yang sederhana ini pasti kalian sudah familiar lah caranya seperti apa. Tapi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ada yang disebut dengan expression atau ekspresi, ada yang disebut dengan operator ya. Jadi masih ingat operator itu yang mana? Misalkan saya menuliskan 1 plus 2. Nah, operator itu yang mana? Operator itu adalah yang tanda plus ini ya. Jadi kan operator itu adalah simbol. Jadi tanda plus ini disebut dengan operator. Kemudian ada yang disebut dengan expression atau ekspresi. Nah, 1 plus 2 itu disebut dengan ekspresi. Jadi ekspresi itu adalah gabungan atau kombinasi dari value ya. Bisa jadi nanti di value-nya ada operator, terus ada apa lagi gitu. Yang jelas 1 plus 2 itu disebut dengan ekspresi ya. Nah, kalau operator berarti tadi yang simbolnya ini. Kemudian nanti ada istilah lagi yang disebut dengan operand ya, atau operand. Operand itu yang mana gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini ekspresinya mempunyai berapa operand. Nah, jawabannya adalah 2 ya. Taunya 2 dari mana? Jadi yang satu ini disebut dengan operand dan 2 ini juga disebut dengan operand. Makanya tadi operandnya ada 2 gitu. Jadi ini operator, ini operand, ini operand. Kalau keseluruhan disebut dengan expression ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita tes untuk penjumlahan ya. Misalkan 6 plus 3 hasilnya 9 ya. Kemudian 6 plus 3,0 ya. Jadi kita tambahkan antara bilangan integer dengan bilangan float. Hasilnya seperti apa? 9,0 ya. Kalau yang di atas tadi kan integer dengan integer. Sekarang kita balik 6,0 plus 3. Hasilnya juga 9,0 ya. Nah, yang terakhir bilangan float dengan bilangan float. 6,0 plus 3,0. Hasilnya juga float ya. Nah, dari percobaan ini bisa kita simpulkan apa? Ketika ada salah satu bilangannya bertipe data float ya. Jadi ketika ada salah satu bilangannya bertipe data float, maka nanti hasilnya adalah float ya. Itu untuk penjumlahan. Jadi di sini juga kalau misalkan dua-duanya bertipe data integer, nanti hasilnya juga integer. Tapi kalau ada salah satu bilangannya bertipe data float, maka nanti hasilnya adalah float ya. Ini untuk yang penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang ke pengurangan ya. Untuk yang pengurangan misalkan 6 minus 0, 6 minus 3 dulu ya. 6 minus 3, hasilnya 3. Sekarang kita coba lagi 6 minus 3,0, hasilnya juga 3,0. Kemudian 6,0 minus 3, hasilnya juga float ya, tetap float. Kemudian 6,0 minus 3,0, hasilnya juga 3,0. Nah, kesimpulannya apa? Berarti untuk yang pengurangan juga sama ya. Ketika dia salah satunya ada tipe data float seperti ini, maka nanti hasilnya adalah float. Tapi kalau dua-duanya bernilai tipe datanya integer, nanti hasilnya juga integer. Oke, di Python itu ada satu lagi yang menarik ya. Misalkan seperti ini kan kita menuliskan 3,0 ya.
Jadi misalnya seperti ini. Jadi kita bisa aja cukup menuliskan seperti ini, 6, dibagi 3, nah, ini hasilnya adalah 3,0 ya. Jadi sama aja 6 titik 6 koma ini adalah 6,0 ya maksudnya. 3 titik ini atau 3 koma ini adalah 0 ya. Jadi di Python kalau misalkan mau menuliskan misalkan 1 plus titik 5, kira-kira hasilnya berapa? 1,5 ya. Jadi titik 5 ini sama aja dengan 0,5. Dan perlu diingat lagi kalau misalkan di Python nanti untuk komanya itu bukan koma yang seperti ini ya, tapi komanya menggunakan titik. Karena kalau menggunakan koma yang biasa seperti ini itu nanti dianggap sebagai pemisah ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan koma untuk perhitungan, gunakan tanda titik. Oke, ini tadi kita sudah yang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk ke perkalian ya. Oke, nah perkalian kita samakan aja bilangannya. 6 kali 3 sama dengan 18. Oke. 6 dikali 3,0, 18,0 ya. Kemudian 6,0 dikali 3 seperti ini ya, 18,0 juga. 6,0 dikalikan 3, sama ya, 18,0 ya. Jadi masih ingat ya, 3, tadi sama aja dengan 3,0. Berarti juga sama ya untuk yang perkalian, dia juga ketika ada salah satunya bernilai float ya, otomatis nanti hasilnya juga float. Tapi kalau dua-duanya bernilai integer, nanti hasilnya juga integer. Selanjutnya, untuk operator yang keempat, itu ada division ya, atau pembagian. Jadi 6 dibagi 3 itu sama dengan 2,0 ya. Bukan 2 ya ternyata di sini. Kemudian kita cek lagi 6,0 dibagi 3. Hasilnya juga 2,0. Sekarang kita tes lagi 6 dikalikan 3,0 ya. Nah, hasilnya 18,0. Oke, ini keliru ya, bukan perkalian tapi pembagian 6 dibagi 3,0 ya. Hasilnya juga sama, 2,0. Nah, sekarang yang terakhir 6,0 dibagi 3,0. Hasilnya juga sama. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan untuk yang pembagian ternyata apapun tipe datanya, mau dia salah satunya bertipe data integer atau float, nanti hasilnya tetap float ya. Contohnya di sini, dua-duanya ini 6 ini kan integer, 3 juga integer. Ternyata terus kita bagi hasilnya tetap float ya. Jadi 2,0. Jadi untuk yang pembagian nanti hasil baginya atau hasil pembagiannya ya, hasil pembagiannya itu adalah tipe datanya float. Kalau yang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian nanti menyesuaikan ketika ada salah satu bertipe data float berarti nanti hasilnya float. Kalau dua-duanya bertipe data integer berarti hasilnya adalah integer. Kalau pembagian ketika dia masuk ke pembagian semuanya nanti hasilnya akan dianggap atau hasilnya nanti bakalan ditampilkan tipe datanya adalah float ya. Oke. Nah, ini untuk yang pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, sekarang di Python operator itu ada apa lagi? Ada yang namanya eksponen ya. Kita mulai dari eksponen dulu aja. Jadi eksponen itu apa? Jadi eksponen ya. Eksponen itu dia eh, perkalian yang dilakukan secara berulang-ulang gitu. Misalkan seperti ini. Kalau di matematika kan ada yang namanya pangkat ya. Kalau misalkan kayak 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu berarti gimana? 2 dikalikan 2 dikalikan 2 ya, atau 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya.
Berarti misalkan kalau eksponen itu juga sama. Jadi untuk mendeklarasikan pangkat itu kita bisa menggunakan eksponen ya. Misalkan 2 pangkat 3 berarti nanti seperti ini, 2 pangkat 3 ya. Hasilnya adalah 8 ya. Kemudian misalkan kayak 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 ya. Jadi itu sama aja dengan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 ya. Jadi 2-nya sebanyak 4 kali. 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16 ya. Itu untuk eksponen. Jadi untuk eksponen nanti tandanya jangan lupa double asterisk ya atau bintang 2. Jadi bintangnya ada 2. Itu untuk eksponen atau perpangkatannya. Nah, misalkan eh, kita ketemu perhitungan yang seperti ini. 2 dikalikan 2 di 2 eksponen 2 eksponen 3. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, ternyata hasilnya 256. Nah, perhitungannya gimana? Apakah dia menggunakan perhitungan dari sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu? Nah, untuk si eksponen ya, di sini untuk eksponen itu menggunakan right side binding ya. Jadi binding itu adalah kayak pengurutan ya. Jadi misalkan kalau di sini eksponen dia menggunakan right side binding berarti nanti dia perhitungannya mulai dari kanan. Jadi kita hitung mulai dari kanan dulu. Nah, karena di sini 2 eksponen 2 eksponen 3 berarti dari kanan dulu berarti 2 eksponen 3 ya. Kita hitung. 2 eksponen 3 itu sama dengan 8 ya. Baru nanti 2 eksponen 8 ya. Nah, hasilnya adalah 256. Jadi kalau yang eksponen itu nanti disebut dengan right side binding. Untuk pengurutannya itu disebut dengan right side binding. Jadi yang didahulukan adalah yang di sebelah kanan. Kemudian kita lanjut ke floor division ya. Oke, untuk floor division jadi tandanya operatornya itu menggunakan double slash ya. Jadi slash 2 kali. Nah, contohnya gimana? Misalkan kayak 6, kita ulang dulu ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Oke. 6 floor division 3 sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kita tes lagi misalkan 5 dibagi 4 itu 1,25. Nah, sekarang 5 floor division 4 sama dengan 1. Nah, kenapa hasilnya adalah 1 gitu. Jadi untuk floor division itu nanti dia hasilnya itu bakalan dibulatkan ke bawah. Jadi misalnya di sini 1,25, di sini 1,25, dia bakalan dibulatkan ke nilai bawah, batas bawah. Jadi 1,25 itu pembulatan ke bawahnya adalah 1 gitu. Atau misalkan kayak 6 dibagi 6 floor atau gini dulu, 6 floor 4 sama dengan 1,25. Nah, kalau 6 floor division 4 sama dengan 1 ya. Kita tes lagi 6 floor 6 bagi 5 sama dengan 1,2. Berarti 6 floor division 5 itu sama dengan 1. Nah, jadi untuk yang floor division dia nanti perhitungannya pembulatan ke paling bawah. Nah, sekarang misalkan seperti ini. Minus 6 dibagi 4 itu sama dengan minus 1,5. Nah, sekarang minus 6 floor division 4. Nah, kenapa hasilnya jadi 2 gitu? Karena 2 minus 2 itu kan lebih kecil dari minus 1,5 ya. Jadi ingat untuk yang floor division dia bakalan dibulatkan ke bilangan paling bawahnya gitu.
Jadi 1,5 minus 1,5 yang paling dibulatkan ke nilai batas bawahnya adalah minus 2 gitu ya. Itu untuk yang floor division. Oke, oh ya, ini ada tambahan sedikit ya. Jadi jangan sekali-kali membagi suatu bilangan dengan nilai 0 ya di Python. Pasti nanti error ya. Atau 1/0 misalkan, itu kan nilainya biasanya kita nyebutnya apa? Tak terhingga gitu ya. Tapi nanti di Python itu hasilnya adalah zero division error ya. Jadi bilangan berapapun ya, kalau dibagi dengan 0 nanti bakalan muncul error seperti ini gitu. Jadi zero division error. Nah, misalkan apalagi untuk si untuk si floor division ya, untuk floor division itu nanti dia menggunakan left side binding ya. Oke, kalau yang si eksponen tadi dia menggunakan right side binding, kalau si floor division itu nanti menggunakan left side binding. Nah, kita coba aja 6 floor 5 floor division 2. Berarti nanti dia mencoba dari sini dulu ya. 5 floor division 2 gitu ya. 5 floor division 2, kemudian baru 6 floor division hasil dari 5 floor division 2. Kita coba misalkan 5 floor division 2 itu sama dengan 2. Kemudian 6 floor division 2 sama dengan 3 ya. Oke, kita perhatikan lagi. Oke, ini ada yang keliru ya. Kelirunya di mana? Tadi saya menuliskannya mulai kanan dulu ya. Seharusnya untuk yang si floor division itu dia mulai dari kiri ya. Makanya kan di sini hasilnya adalah 0. Tapi yang di sini kita tes ternyata hasilnya adalah 3 karena menggunakan right side binding ya. Padahal untuk yang si floor division itu menggunakan left side ya. Berarti urutannya tetap seperti ini ya. 6 modulus 5, 6 floor division 5 sama dengan 1 ya. Kemudian 1 floor division 2 sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini jawaban yang benar. Jadi mulai dari kiri ini dulu dihitung, kemudian hasilnya baru dihitung dengan sebelahnya lagi. Jadi ini disebut dengan left side binding. Floor division left side binding, kemudian eksponen right side binding ya. Nah, terus apalagi tadi jangan membagi nilai dengan nilai 0 ya. Nanti keluar error zero division error. Jadi tidak bisa dibagi dengan nilai 0. Terus ada satu operator lagi yaitu modulus ya. Modulus ini adalah apa? Sisa bagi ya. Hasil sisa bagi. Misalnya contohnya lagi ya, 12 modulus 4 itu sama dengan 0 ya kan. Karena tidak ada sisa bagi lagi. Jadi kalau kita hitung ya, 12 floor division 4 itu sama dengan 3 ya. Kemudian 3 dikalikan 4 itu sama dengan 12. Nah, 12 dikurangi dengan 12 gitu. Jadi 12 yang ini dikurangi dengan 12 yang ini gitu. Maka hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah penjelasan dari modulus ya. Jadi sisa bagi. Kenapa bisa muncul angka 1, kenapa bisa muncul 0 ya. 12 modulus 4 sama dengan 0. Atau eh, kita tes lagi menggunakan yang ada komanya, 12 modulus 4,5. Nah, kira-kira jawabannya berapa? Jawabannya adalah 3 ya, 3,0. Kalau kita buktikan lagi secara ilmiah, jadi 12 floor division 4,5 itu hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya adalah 2. Sekarang
2 ya, 2,0 dikalikan 4,5 itu sama dengan 9 ya. Nah, baru 12 dikurang 9,0. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi ini adalah urutan penjelasan dari perhitungan modulus ya. Jadi dia di floor divisionkan dulu, kemudian nanti dikalikan, kemudian dikurangkan. Hasilnya adalah 3. Jadi cara mudahnya ya. Cara mudahnya itu angka yang mendekati gitu ya. Misalkan kayak eh ini tadi ya, ini tadi. Nah, ketika dikalikan dengan angka ini gitu, itu misalkan hasilnya adalah 0 ya. Jadi ketika dikalikan, misalkan misalkan kita bagi ya, 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Artinya apa? Tidak ada angka lain gitu. Atau misalkan kayak 12 bagi 5. Nah, 12 bagi 5 itu berapa? 12 bagi 5 berarti kalau dimoduluskan berarti berapa? 2 ya kan? Karena 12 bagi 5 itu supaya dia habis dibagi kan nilainya adalah 10 ya. 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, sisanya itu adalah 2. Jadi 12 dibagi 5 sama dengan 2,4 ya. Jadi 12 modulus 5 itu sama dengan 2. Nah, karena itu tadi, karena kan apa? Supaya dia terpenuhi nilainya di 12 ini ya, maka kan harus dikalikan dengan nilai 2 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, nggak nggak mungkin kan kita tambahkan misalkan kayak 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, 15 kan udah melewati 12 nih. Makanya kan muncul apa? 2. 12 bagi 5, 12 modulus 5 itu sama dengan 2 gitu. Jadi duanya ini yang dikalikan, 2-nya dikalikan 5 sama dengan 10, kemudian sisanya 12 kurang 10 sama dengan 2 gitu. Atau contoh lain lagi, 9 modulus 4 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 ya. Nah, kenapa 1? Karena kan yang mendekati 9 itu berapa? 8 kan? 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 9 berarti kan dari sisa dari 9 itu adalah 1 gitu. Itu kalau penjelasan ringkasnya gitu. Tapi kalau penjelasan ilmiahnya seperti apa tadi? 9 modul floor division 4 itu sama dengan 2. Kemudian 2 dikalikan 4. Nah, kemudian terakhir 9 dikurangi 8 ya. Sama dengan 1 ya. Makanya di sini 9 modulus 4 sama dengan 1. Oke, ini untuk yang operator, ada 7 operator tadi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang hierarki ya. Misalkan operator tersebut berada dalam satu baris gitu. Nah, di sini ada hierarkinya. Jadi ada prioritasnya. Misalkan kita ketemu dengan operator seperti ini, plus minus yang bentuknya unari ya. Unari itu contohnya seperti ini. Minus 1 gitu ya. Plus 2, nah itu unari namanya. Jadi dia cuma mempunyai satu operan ya. Cuma mempunyai satu operan. Contohnya di sini 2, kemudian di sini adalah 1. Kemudian yang apa tadi operatornya adalah minus sama plus. Ini adalah unari. Kemudian yang kedua itu adalah eksponen. Jadi ketika eksponen ketemu dengan dibarengkan dengan si division, nah berarti nanti yang didahulukan adalah secara otomatis adalah si eksponen gitu. Nah, yang ketiga itu nanti si apa ini perkalian, bagian baru modulus.
terakhir adalah plus sama minus, binary operator ya. Jadi yang atas ini unary operator, yang bawah ini binary operator. Jadi plus minus ini maksudnya yang penjumlahan sama pengurangan ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini kita punya di sini apa? Oke, misalkan 2 dikalikan 3 kemudian eksponen 4 ya. Nah, berarti kalau melihat dari hierarki seharusnya kan yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah si eksponennya. Nah, hasilnya adalah 162. Kenapa gitu? 3 eksponen 4 ya. 3 eksponen 4 itu sama dengan 81. Kemudian baru 2 dikalikan 81. Nah, ini kalau hierarki menggunakan eksponen ya. Oke, nah itu tadi tentang hierarki ya. Nah, sekarang misalnya ada pertanyaan seperti ini gitu. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Jadi yang didahulukan adalah yang menggunakan kurung terlebih dahulu ya. Jadi yang kurung-kurungnya ini terlebih dahulu dihitung, kemudian nanti mengikuti apa? Mengikuti hierarki dari operatornya gitu. Yang jelas yang di dalam kurung ini mesti didahulukan gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 ya. Nah, 10 itu dari mana? Oke, kita lihat dari hierarki dulu. Oke, berarti misalkan kita hitung yang ini dulu ya. Yang di dalam kurung ini disebut dengan sub expression ya. Jadi sub expression ini kita dahulukan. Jadi 2 dikalikan 13 itu sama dengan 26. Kemudian yang ini ya 25 modulus 13 itu sama dengan 12. Sekarang berarti yang 12 plus ya 100. Yang ini ya, karena kan dia di dalam kurung nih. Nah, baru 112 dibagi dengan 26. Hasilnya 4,30 sekian 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 ya. Nah, sekarang di sini ada kurung, ada perkalian asterik dengan sisanya tinggal asterik dengan floor division. Secara hierarki didahulukan yang mana? Oke, kita tes ya. Kita tes misalkan berapa dulu nih? Misalkan oh ya, yang dulu kan adalah ini ya. 5 dikalikan ini. Seperti ini. Saya copy paste saja. Sama dengan 21. Nah, baru 21 ini terakhir di floorkan. Floor 2. Nah, hasilnya adalah 10 ya. 10,0. Makanya di sini hasilnya 10,0. Jadi kalau bentuknya nanti ada kurung buka kurung tutupnya terlebih dahulu, nah itu yang didahulukan. Kemudian nanti mengikuti operator yang lainnya. Oke, untuk yang operator aritmatika itu saya rasa saya cukupkan dulu. Mungkin nanti kita tes lagi ya. Kita coba lagi di contoh kasus yang lainnya. Mungkin nanti kita coba bikin atau nanti tugas gitu ya. Oke, sekian video untuk aritmatika operator ya atau operator aritmatika. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.